Ibu-ibu hadirat, bapak-bapak hadirin, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tak dapat nak disebutkan gelar jabatannya masing-masing. Semuanya saya hormati, saya muliakan. Semogalah pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Karena itu tiada tempat kita memuji melainkan hanya kepada Allah, sang pemilik segala bentuk pujian. Karena itu mari kita pahamkan diri kita bahwa kita ini tanpa Allah tidak ada sesiapa. Andaikan ibu terlahir menjadi orang yang cantik, ideal, kecantikan kita ini tidak ada kontribusi kita sedikit pun. Karena begitu kita lahir sudah Allah pilihkan bentuk mata kita, bentuk hidung kita, setinggi apa badan kita. Itu kan sudah ditetapkan oleh Allah, kita nggak bisa minta. Pernah nggak ibu minta hidung? Bu, pernah minta hidung dulu? Nggak ada. Tahu-tahu dapat hidung kayak gini, dapat bibir yang merah merekah. Nah, kita nggak pernah minta, dikasih gitu aja. Karena itu memang tidak ada alasan kita untuk menyombongkan diri kita. Karenanya pula di setiap saat, waktu dan keadaan kita hanya bersyukur kepada Allah. Salawat juga salam, Allahumma salli wa sallim. Semoga Allah limpah curahkan ala nabiyina Muhammadin, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada seluruh keluarganya, wa azwajihi, istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, anak-anak, cucu, cicit-cicitnya, wa ashabihi ajma'in, juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya, wa ummatihi, dan juga kepada umat-umatnya. Semoga yang dimaksud umat ini diantaranya kita-kita inilah, insyaallah. Amin. Macam tak semangat, Bu? Amin. Takut ini bukan Anies Muhaimin. Amin ini ya Allah perkenankanlah. Ini ada pula yang takut-takut nih, Bu. Amin. Enggak ya? Semua tadi lah gitu nak. Amin ya. Ibu bapak hamba Allah yang berbahagia, subuh kali ini kita buat tema atau kajian kita ini bentuk kasih sayang Allah, dalam bentuk kasih sayang Allah dengan Ramadan. Jadi kita dibagilah satu bulan dalam setiap tahunnya, yakni Ramadan ini. Terus dipergilirkan Allah, kita dapat Ramadan. Karena itulah kita kemarin mulai dari bulan sebelum Ramadan ini, mulai dari Rajab, Sya'ban berdoa. Para guru-guru kita, imam-imam kita berkata, berdoa agar disampaikan di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami di bulan. Itu doa kita kemarin. Alhamdulillah sampai di bulan Ramadan. Mengapa kita mesti nyampe terus minta agar supaya tiba di bulan Ramadan? Karena Ramadan ini adalah bulan di mana Allah menebarkan kasih sayangnya, ampunannya. Karena itulah bulan Ramadan ini disebut pula dengan bulan maghfirah. Ini mohon maaf nak Muhammad tadi nak. Ini memang kebetulan pula. Jadi kalau bapak ibu, siapa ustaz wak tadi itu? Itulah maghfirah. Mudah mengingat. Ibu bapak, bulan maghfirah artinya bulan keampunan. Jadi kita di bulan ini bisa dapat ampunan. Terus pertanyaannya, mengapa Allah ini pengen mengampuni kita?
Itu pertama. Nah, mengapa Allah pengen mengampuni kita? Dalam surah Al-Baqarah Allah kata gini, Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Ada lagi maghfirah. Wallahu yad'u, dan Allah itu mengajak kita semua ilal jannah, agar kita masuk surga. Bagaimana Allah mengajak kita ke surga? Wal maghfirati bi'izni, ya ampunilah dosa-dosa kita. Jadi ternyata ibu bapak hamba Allah yang berbahagia, Allah ingin katakan sebenarnya kepada kita, kita ini akan dapat masuk surga kalau memperoleh ampunan Allah. Kita ini tidak akan dapat masuk surga karena amal ibadah kita. Saya ulangi lagi, tidak dapat masuk surga karena amal kita. Terus untuk apa beramal? Kau tidak bisa masuk surga gara-gara amal? Nah, kan begitu pertanyaannya. Nah, lah nampak deh bu, wajah ibu protes, gitu, kan? Untuk apa beribadah? Untuk apa beramal? Kau tidak bisa masuk surga. Amal awak kau nilainya rendah, jadi tak cukup mengantarkan kita ke surga. Itu sebabnya Allah nak masukkan awak juga ke surga. Macam mana caranya? Diampuni aja dosa awak. Itu tandanya kasih sayang di awak. Apa contoh amal ibadah awak kau rendah? Kita alhamdulillah lah menolong orang. Siapa kita tolong? Taruhlah orang kampung awak tolong. Dia datang ke Pekanbaru kuah. Di mana kini? Awak ni Pekanbaru teh. Di mana ang tinggal? Lenjaleh di mana kau kadang tadi masaji agaknya. Gitu katanya tak. Ke rumahnya lah lalu. Kalau ya ada kamar cik sekolah lalu. Makan orang rumah aku makan lah bang. Ya lah teh, makasih banyak. Akhirnya tinggal di rumah awak. Namanya orang memulai kehidupan tinggal di rumah awak. Apa korojo inyo bantu. Kemudian qadarullah takdirnya elok, diterimalah nyokorojo di sebuah perusahaan apa. Akhirnya hidupnya semakin hebat. Kini nyolah jadi pejabat. Tapi nyo jarang-jarang ke rumah awak. Kalau dulu yo lah lambu seketik lama etek. Kini dah ada menelpon. Awak menelpon dan tak diangkat. Tu apa kata awak? Tek, awak kecil lo ke tetangga awak sebelah. Si anu tu pejabat tu, itu dulu pertama ke Pekanbaru, kau tu rumah hamba tinggal. Kini je payah. Kalau dulu, wah enak gitu kan? Ambo bukannya ndak ikhlas yo, ambo ngecek je nyo. Wah kan gitu enak. Lah, rusak amal ibadah kita enak. Innama nut'imukum liwajhillah. Kalian kata Allah kalau memberi, menolong itu ndak usah berharap ke orang yang diberi, ke orang yang ditolong. Kalian berharap kepada Allah aja. Kenapa kita tidak boleh berharap kepada orang yang ditolong? Nanti kalian kecewa kata Allah. Saya nggak mau kalian kecewa, nanti kalian sedih. Saya jadi tidak enak kalau nengok kalian sedih. Yang itu kata Allah. Ya kan? Karena itu, innama nut'imukum liwajhillah. Kalian berharapnya kepada Allah aja. La nuridu minkum jazaa. Kalian tidak usah minta dibalas sama dia. Sama orang yang ditolong tadi tidak usah minta dibalas. Karena balasan kebaikan kalian itu aku yang akan membalasnya. Tidak usah tunggu dari dia. Nanti kalau kalian tunggu-tunggu, kan tak dibalihnya doh. Lah merepet-repet. Enak. Anjingnya pandai membalih jasa. Wah, kalau berang kau nak. Lah ngecek-ngecek anjing nampak. Gitu kan. Anjing wak bagi makan tuh, ada jaga rumah wak. Iko parah pun anjing leh. Wah, iko. Lah leh. Abilah.
lah emosi-emosi. Wala syukura. Tidak usah kalian menunggu dia mengucapkan terima kasih. Iko jangan kena menolong lah, mengecek terima kasih ada orang mengecek lah seketek. Wah, kan tidak? Ya benar tu nak. Tapi tidak jemaah mentoji iko dah. Nah, kalau mentoji iko kau tidak. Ya tidak beda lah gitu. Lebih kurang. Yang di dalam kau tidak maksudnya. Gini kau tidak. Nah itulah Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, bentuk ibadah kita. Jadi ibadah yang dah keren-keren tadi itu, ya habis nilainya. Karena memang kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, oi orang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian habiskan pahala sedekah, pahala menolong, pahala memberi, pahala apa-apa yang lah kalian buat itu dengan jalan mengecek-ngecekkannya ke orang. Oh di mana duduk, di mana tagak, itu je cerita. Pandai dia mencuki. Amo dah ngasih anu tu, nya kadang kawan ke pulau tukang provokator, kawan awak bang. Amo dah ngasih siapa yang tinggal rumah tak tanda? Ya jadi pejabat kita. Itulah dek kau. Wah, langsung emosi kawan kau. Nah, kan? Kadang kawan kau mirip-mirip setan juga. Awak dia menyuruh tukang cuki-cuki. Nak jalih juga kawan awak kau kadang. Nah, itulah tu. Nah, Bapak Ibu sama Allah berbahagia. Inilah bentuk ibadah kita. Macam mana nak ke surga dengan ibadah merdeka kau? Solat kita pula. Tadi tu Pak Imam begitu selesai salam kan, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa tadi zikir yang dibacanya? Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ya itu tadi nak? Atau enggak? Tangan tadi iya ya? Pernah tidak Bapak Ibu berpikir, mengapalah Allah Rasul memerintahkan kita berzikir setelah sholat itu istighfar? Biasanya istighfar itu diucapkan kalau kita melakukan dosa. Itu istighfar itu. Karena ittaqillah haitsuma kunta. Ini hadis Nabi. Bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah itu di mana saja berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Lalu kalau kalian melakukan kejelekan, terus iringi dengan perbuatan baik. Bagaimana mengiringi kejelekan dengan perbuatan baik? Kita buat jelek, iringi perbuatan baik. Perbuatan baik yang mengiringi itu istighfar. Ibu di suatu acara arisan ibu, nampaklah kawan ko pula banyak apa galang. Kita tidak percaya dia banyak galang ko bisa aja kan gitu. Nyawa merasa hebat pada inyo kan. Wah banyak galang apa? Tapi awak kan tak senang hati. Awak tengok ulang, aduh hitam nampak, imitasi, gitu tuh. Senanglah hati. Ternyata lain tidak ameh. Orang busuk hati kok, kan? Ndak lo sanang hatinya inyo je yang tahu iko imitasi lo. Perlu kok diviralkan kok ke kawan-kawan. Siku kawan tu lah. Apa bu kata kawan tu lah? Nyoba bahasa memprovokasi orang kok lebih enak kadang pakai bahasa isyarat ketimbang kata-kata langsung. Kok tahu Ustaz? Nampak dia mau ibu kok. Tapi takana dia awak berdosa kerajo kok. Astagfirullah. Apa bu kata kawan tu? Astagfirullah. Nak jadi dah. Astagfirullahalazim. Apa mana? Dah astagfirullah.
Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Istighfar awak karena awak takanalah awak sedang melakukan perbuatan dosa. Istighfar gitu. Apa-apa pula. Nak pergi, kata ibu, "Pak, antarlah mama pergi cari baju lebaran. Besok kalau awal-awal habis nomornya." Gitu, biasa gitu dah. Awak ukuran awak S, awak ketek. Kadang copek larisnya ketek-ketek kau. Kan? Nah, iyalah kata Pak diantarlah. Kemana ibu belanja biasanya? Ke Living World. Ya udahlah pilihlah ke LW. Living World. Diantarlah dia Pak. Meiku-iku di belakang ibu. Tanda orang suami istri itu jalannya tidak seiring. Kadang bini juga. Biasanya gitu. Begitu sampai di Living World tu naiklah ke tangga tempat belanja tu, nampaklah Amoy bercana pendek siang-siang Ramadan. Astagfirullah kata Pak. Nya astagfirullah mato situ je baru. Astagfirullah mato dipalingkan. Ngapo Pak kata bini Pak. Dah lanjut copek stek. Habis pahala puasa dan siko sudah. Astagfirullah. Berdosa awak istighfar. Tapi mengapa pula lah tadi awak baru selesai solat istighfarlah disuruh oleh Nabi? Apakah solat kau berdosa? Tentulah tidak, ya kan? Karena solat ini as-salatu miftahul jannah kata Nabi. Solat kau anak kunci surga. Kita tidak akan bisa ke surga tanpa solat. Tapi solat awak kau tadi tidak pula lah husuk-husuk betul. Setan tuh hebatnya begitu takbir takana sadonya. Kalau tak sukemi tadi begitunya takbir apa yang ditekana? Ustaz pentibo. Allah, lekan tibo le tekana Ustaz kemana Ustaz? Kacau. Biasanya gitu tuh, ya kan? Makanya begitunya salam tadi assalamualaikum warahmatullah. Langsung ke belakang. Olah tibo lah. Ustaz sukemi tadi. Ya memang begitu beban penitia ni memang begitu. Ni mereka kalau nak tiba yang dihujat dek pengurus ko inyo. Kecil lah hubungnya mana gitu. Lah ya kan. Jadi Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, sedang solat pikiran kita kadang tak lo fokus. Tak usyuk. Ibu kadang tekana ke anak. Kalau anak ko lagi merantau, lagi kembali nyurayo ko. Kalau laki lagi mandah-mandah lah sahurnya tadi agak enggol, lah jago agak macam-macam yang terkena. Ya kan? Kadang kunci hilang di situ lah terkena ada Bu. Barang-barang hilang tuh pas pula di dalam sholat itu nyutibo. Memang hebat tuh lah setannya. Ya kan? Jadi Bapak Ibu kalau takana barang hilang dalam sholat jangan dikira Ibu dapat bisikan malaikat, bisikan setan tuh ya kan. Itu dia. Begitulah kualitas solat kita, kualitas sedekah kita dan macam-macam. Ambo tengok pula yang lah rajin haji, yang lah rajin pergi umroh. Kadang setiap bulan umroh, 2-3 bulan umroh. Tapi sepertinya umroh kalau mulai tak betul nampak. Sampai di Bukit Uhud kan biasanya ada jalan-jalan. Assalamualaikum guys. Kita sekarang sudah sampai di Bukit Uhud ya. Assalamualaikum. Ternyata Bukit Uhud nih masih seperti 2 bulan yang lalu. Wah, maksudnya petang bodas si kojonya. Kayak gitu maksudnya. Enak. Macam mana tuh? Semoga Allah mudahkan besok kita bisa lagi ke sini. Assalamualaikum. Wah, gitu. Secara langsung di bawahnya kok. Apalah agaknya niat ibu tadi, entahlah enggak tahu. Tapi sepertinya ada hal-hal yang mungkin ia tunjukkan. Wallahu a'lam. Semoga saja niatnya itu baik. Andaikan niat itu tidak baik, lah habislah piti 23 sampai 30 juta gara-gara kita sudah ingin menyombongkan tak apa. Ya begitulah ibadah kita itu. Tetapi walaupun demikian, Allah tetap juga pengen menerima ibadah kita yang low kualitas tadi. Tinggi lu bahasa awak.
yang kualitasnya rendah tadi, enak. Kualitasnya rendah tadi. Bagaimana caranya supaya ibadah-ibadah yang tak hebat tadi ini tetap Allah terima? Ya istighfarlah kepada Allah, lalu Allah ampunilah dosa-dosa kita tadi. Solat yang tak begitu hebat, sedekah yang tak begitu ikhlas, ibadah-ibadah lain yang kadang bercampur aduk dengan ria dan kesombongan, Allah tetap juga terima. Bagaimana cara Allah terima? Diampuninya dosa-dosa awal. Nah, itulah sebabnya tadi kita tak bisa masuk surga dengan amal ibadah. Ada dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Ada seseorang yang diberi gelar Abdul Abid. Abdul Abid ini sudahlah Abdul hamba Allah, Abid, ia ahli ibadah. Saking ahli ibadahnya itu dia sengaja. Kalau sholat duha itu dia lakukan di waktu-waktu yang utama yang disebut oleh para ulama dengan waktu awabin. Sholat duha itu katanya afdalnya oleh para ulama di waktu awabin. Waktu awabin itu ya di sekitar pukul 10-11an gitulah. Atau ada yang menyebut pukul 9. Pokoknya awabin itu tidak ada sebut Nabi jamnya jam berapa. Itu lebih kurang aja. Tapi waktu awabin itu gini. Awabin itulah waktu di mana anak unta tak kuat lagi karena panas matahari. Maksudnya gitu. Anak unta tuh pagi-pagi inyo bagolek-golek di padang pasir tuh, golek gitu, main-main pasir tuh lama dingin-dingin atau ada angin-angin seketeknya lah gitu. Oh, masuk-masukin dalam pasir tuh. Kata orang Melayu golek gelebang namanya. Karena matahari dah semakin tinggi, angin lah matahari kok pasir kok angin loh, gitu. Akhirnya dak taluk dia menahan anginnya pasir tadi, berdirilah dia, beranjak pergi. Karena udah panas, beranjak pergi. Tegaknya anak unta tadi disebut dengan awabin. Di waktu itulah duha terbaik, kata para ulama. Setelah ditelisik, mengapa mereka berkata waktu duha terbaik itu sekitar pukul itu? Karena bagi seorang pekerja itu sedang sibuk-sibuknya. Kalau pedagang itu pembeli sudah banyak yang datang. Di saat pembeli sudah banyak datang, dia mundur menghadap Allah sang pemberi rezeki. Kalau awak duha, awak kan tak boleh turun. Duha lagi nih, beko banyak orang payah. Enak. Jadi duha awak tu bila lahirkan sompek. Kalau lagi ada jo orang ke memboli, ada salah duha dulu. Kamu tiba-tiba nak. Begitulah ahli ibadah. Kalau dia berbuat baik itu memang disengaja, bukan lai sompek. Kadang pengurus masjid ni pun memanggil jamaah ini tidak percaya diri dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata pengurus masjid dari mikrofon masjidnya. Bapak Ibu hadirin jemaah masjid kita, bahwa nanti malam ada penceramah yang akan datang dari pusat, maksudnya di Jakarta. Karena itulah kepada Bapak Ibu yang punya kesempatan dan waktu, marilah datang ke masjid kita meramaikan kegiatan ini. Pengurus masjid ku tidak pede loh ngomong. Kalau lagi ada waktu, kalau tidak ada usah datang. Itu maksudnya. Nah, gitu kan. Seharusnya pengumuman itu tidak benar itu bunyinya. Diperintahkan itu, awak pengurus masjid itu bisa perintah. Perintahkan kepada Bapak Ibu jemaah bahwa malam hari ini siapkan waktu, siapkan infak terbaik kita. Wah, benar itu caranya. Jangan kalau ada waktu, kalau lagi ada kesempatan. Kalau tidak ada halangan, silakan datang. Model itu tentu makanya jemaah itu malehnya datang. Tidak ada keturo aja. Gitu ya. Kan? Ibadah awak tuh gitu. Kalau lai sampai, kalau lai ada kotu, seharusnya disengaja. Ada kegiatan, bro, kegiatan malam itu kita batalkan. Soalnya ada ceramah di masjid Ambo. Besok lagi kita sambung lah ya. Assalamualaikum. Wah, model itu caranya. Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, jadi waktunya itu disengaja. Tahajud pun ini sengaja.
Bukan tahajud lah tua-tua. Makanya ibadah anak muda itu dinilai lebih dibanding ibadah orang tua. Mengapa ibadah orang tua kok nilainya rendah? Karena orang tua kok biasanya kalau tahajud memang jam 3 tu matonya ndak nio lalok lah. Begitu jam 3 tu lah terjaga, pada ndak ada kerajo tahajud lah. Gitu kan. Coba kalau anak-anak muda kok memang lalok tu masih mengangung. Dibunyinya alarm bangun menghadap Allah. Wah, kan keren. Jadi gitu. Jadi ahli ibadah kau tadi ibadahnya itu menyengaja, bukan kalau lah ia ada katu, dek lah ada karajo lain ya buat lah iko. Wah gitu. Bapak Ibu Allah berbahagia karena dia ahli ibadah, berdoalah dia kepada Allah. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan beribadah. Qadarullah sedang beribadah mati. Kiamat pun tiba. Lalu dia berkata kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku ke surga dengan amal ibadahku ni. Kata Allah, yo, waang dimasukkan ke surga tapi dengan ampunanku. Ndak masukkanlah awak dengan ibadah awak. Ibadah awak kan banyak. Lah sombong lo pajak kau nampak. Lah sombong lo ahli ibadah kau tadi. Merasa hebat, dia pengen masuk surga dengan ibadahnya. Karena dia ngotot pengen masuk surga dengan ibadahnya, kata Allah, malaikat, nih si fulan nih, coba kau timbang ibadahnya itu, lalu di sebelahnya taruhkan matanya. Jadi ditimbanglah amal ibadahnya yang banyak tadi, dipasamokan dengan matonya. Sebelah timbangan tu matonya, sebelah kau amal ibadahnya. Begitu ditimbang, barek mato tu leh. Nak masuk surga aja pakai ibadah tu, ndak ada ya Allah, mohon ampun ya Allah. Jadi Bapak Ibu, kita boleh masuk surga bukan karena ibadah kita. Orang yang ahli ibadah tadi aja tidak bisa masuk surga gara-gara ibadah. Apalagi awak kau yang tidak ahli ibadah. Karena itu dalam surah Al-Insan itu Allah katakan, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Kalian akan dimasukkan ke surga itu dengan rahmat Allah SWT, dikarenakan Allah telah mengampuni kalian. Ya, ini jawaban pertanyaan tadi. Mengapa kita tidak bisa masuk surga dengan ibadah? Karena ibadah kita kualitasnya itu kadang tidak hebat. Lalu Allah kan pengen juga kita masuk surga. Bagaimana caranya? Ya ampunilah kita nih. Karena Allah ini sayang betul kepada kita. Tahu dehnya 11 bulan hari-hari yang ada itu, kita sibuk aja, tidak juga nak datang memohon meminta ampun kepada Allah SWT. Lalu disiapkannya 1 bulan ampunan, namanya bulan Ramadan, agar kita datang memohon dan meminta ampun. Nah, itulah sebabnya bulan Ramadan disebut dengan bulan ampunan atau bulan maghfirah tadi. Lah, selesai cik. Terus Bapak Ibu hamba Allah berbahagia. Ramadan ini pula Allah memang akan mengampuni seluruh dosa kita. Sebab itu oleh para ulama kata ya ayyuhalladzina amanu itu iya itu dalam ilmu bahasanya adalah itu kata untuk memanggil. Sebenarnya kata panggilan kok banyak, tapi Allah menggunakan kata ya yang bermakna itu fungsinya untuk memanggil orang yang jauh, orang yang setengah jauh, orang yang dekat. Seluruh orang ini mau dia jauh kali, setengah jauh atau udah dekat sekalipun, itu menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Oi, datanglah. Karena itulah Allah akan mengampuni siapa saja yang berdosa. Oh, dosa awak banyak pak, dak apa dah, datanglah minta ampun. Dosa awak setengah, ya udah datanglah. Awak seketik dosa awak, datang juga lah. Jadi Ramadan ini menjadi tempat oleh para ulama pengampunan dosa kepada siapa aja. Awak segan apa? Awak dosa banyak, tidak usah segan-segan, datang minta ampun kepada Allah SWT. Kan itu terbukti di awal-awal Ramadan masjid kau penuh. Untuk ikhwan penuh dapat dokter. Pak Jul.
Yo, Bapak Jul kok kawan nambo kuliah dulu. Tapi nyo hebat pada mau dulunya sudah. Walaupun ujian kami sama, ujian komre Pak Dokter. Awak kau acak-acak cocok cino sibuk lain lah. Rupanya selesai Pak Jul, mak hebat juga Pak. Kata awak hebat, rupanya hebat beliau lagi. Jadi gitu. Di Bapak Ibu sama Allah berbahagia. Di awal-awal Ramadan di mana-mana masjid musola penuh malam pertama tuh. Karena rahmat Allah tuh datang kepada siapa aja. Makanya kadang yang datang tuh macam-macam. Yang setahun kok kadang ada ke masjid itu tiba malam tuh. Makanya Bapak Ibu tidak boleh cemeh. Kalau dicemeh itu tambah malehnya datang. Maleh dengan masjid itu cemeh lawak nih. Jangan-jangan yang tidak ke masjid kok lah apa cemeh betul tak? Adalah kawanku di cemeh. Begitu masuk ke masjid, hah? Hujan hari nampak aku kata kawan. Ngapo kata kawan? Kok biasa tak ada datang. Mungkin ini galak waktu itu, tapi dalam hatinya ibu hatinya. Dia kanai wak nampak. Kamu saji salah, tak kamu saji salah. Ya. Karena itu kadang macam-macam. Sudah sholat subuh itu dibantainya sholat sunat. Soalnya cara tidak tahu, lu jarang kamu saji tidak tahu. Kalau ada yang model itu tidak usah Bapak Ibu tegur, biar aja. Nantinya tahu surang tuh. Iya, ini kasus kejadian nyata. Nah, ada pada asar, pada subuh. Semalam pada asar. Ini kalau pada subuh ini dah lama nih, masjid tempat saya tinggal dulu. Siap sholat subuh tuh, Allahu Akbar. Kata jemaah, Ustaz. Biar aja lah, biar enggak salah. Usah tegur lagi. Malunya mereka biar. Berdosa tuh Ustaz. Biarnya tak tahu. Orang tak tahu berdosa enggak? Enggak. Ibu misalnya sedang jalan di mall. Biasanya ibu memegang tangan suami ibu. Bapakku rupanya singgah nengok barang. Lewat laki-laki, ibu pegang tuh. Datang, ada laki awak rupanya. Berdosa enggak? Enggak kan? Makanya kalau terpegang pura-pura ada tahu. Ya namanya orang enggak tahu, ya enggak berdosa lah. Jadi yang sholat subuh tadi itu, sholat sunat sholat subuh enggak berdosa, biar aja. Nantinya tahu tuh insyaallah. Begitunya salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok orang enggak dosa. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada sholat, tidak ada orang sholat. Tentu terasa dia kan. Mungkinnya bertanya sudah itu. Jadi gitu caranya. Orang kalau ditegur di depan umum nantinya malu. Maka kata Imam Syafi'i, kalian kalau ditegur orang di depan umum sebenarnya dia bukan sedang mengajari kita, dia sedang mempermalukan kita. Makanya ilmu dakwahnya harus ada. Apalagi kita hari ini, woi, sholat apa tuh? Gitunya tuh. Merah mukanya. Makanya baraja mengangu-ngangu ya. Wah, udah tuh. Itu tambah malu lah gitu, Pak. Diajaknya apa cakap juga mau tuh. Biar aja lah. Makanya ada orang Arab Baduy yang tidak mengerti tentang fungsi masjid, suatu ketika terkencing di dalam masjid. Sahabat yang lain ini kan berang-berang, kata Nabi jangan diberang, biar aja lah. Soalnya kalau diberang-berang mereka merajuknya. Makanya orang yang suka merajuk itu biasanya orang kurang ilmu tuh. Makanya kalau ibu suka merajuk, makanya ibu makanya macam rajuk lagi. Ya? Bapak Ibu sama Allah berbahagia. Dah. Makanya ketika awal-awal Ramadan kan gitu. Karena rahmat Allah itu dibaginya kepada siapa saja. Yang memang berilmu, tidak berilmu, yang biasa ke masjid, yang biasa ibadah atau tidak, datang rahmat itu. Tetapi rahmat itu tidak bisa dia pertahankan. Karena kenapa? Nyu tidak berikhtiar untuk terus memupuk rahmat itu. Sama dengan tumbuhan, begitu kita tanam, dapat pupuk pertama itu, setelah itu tidak dapat lagi, loyo langsung. Jadi harus diikhtiarkan lagi setelah itu. Karena tidak, makalah setiap tahun fenomenanya model itu. Awal-awal banyak, ujung-ujungnya tinggal lagi pemain-pemain inti. Pemain naturalisasi hilang. Itu dia tuh. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia. Jadi datanglah semuanya. Allah tidak masalah.
mau pendoso, setengah pendoso, nak datang Allah tunggu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang telah banyak melanggar aturan-aturan Allah, yang telah melampaui batas dirinya. Seharusnya ikut tidak di kerajaan, seharusnya ikut di kerajaan ditinggalkan, berarti kan melampaui wenang dirinya. Pendosa maksud Allah. Katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Mereka jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampunkan setiap dosa. Sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah putus asa menengok kawan-kawan yang mungkin dulu jahe, kini balik. Memang begitu. Allah itu sangat rindu kepada orang-orang yang belum baik itu agar dia datang dengan lunak lembut, memohon, menangis kepada Allah, minta ampun. Itu ditunggu oleh Allah. Sebab itulah dalam sejarah kehidupan umat manusia ini, dulu-dulu sahabat Nabi itu kan tidak ada orang yang elok-elok awalnya, karena memang penyembah berhala kan. Karena itulah suatu ketika masuk Islamlah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sebelum dia masuk Islam, dia ingin membunuh Nabi. Bawa pedang kan. Kemana Umar? Kata orang ke Umar sedang membunuh pedang. Aku nak membunuh sang ahli bid'ah, katanya. Hah, siapa ahli bid'ah? Muhammad. Jadi Muhammad itu dulu, Nabi kita itu dianggap oleh orang kafir itu sebagai ahli bid'ah. Kenapa ahli bid'ah? Karena dia membuat-buat sesuatu yang baru. Di ajaran nenek moyang mereka itu tidak ada model itu. Inilah itulah yang dia jajah. Makanya itu disebut ahli bid'ah. Jadi kalau apa disebut orang ahli bid'ah, tidak apa. Nabi lu pertama orang yang disebut ahli bid'ah. Jita bidinin mu'tad. Engkau ini datang membawa bid'ah-bid'ah. Itu kata orang kafir. Terus kata orang-orang ke Umar, hei, ngapa kau cari Muhammad? Adik kau tuh Hafid Fatimah tuh udah masuk Islam dah. Ngapa lu dia kau cari? Kan gitu. Lah pernah Bapak Ibu dengar cerita kah? Belum lagi. Nah, udah kita lanjut. Tapi udah pernah usaha lagi. Lalu Bapak Ibu sama Allah berbahagia. Berbaliklah Umar kau tadi balik ke rumah adiknya kan. Kesimpulannya, ini dengarlah adiknya kau sedang membaca Al-Quran. Di antaranya kata dalam surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Quran ini diturunkan tidak untuk membuat kalian susah, tapi Quran ini untuk membuat kalian menjadi senang dan nyaman. Berpikirlah Umar, kok iyo juga ya, Muhammad kok kan orangnya elok, inyo kok tidak menyusahkan awak sebenarnya. Betul nih, tidak boleh membunuh anak perempuan. Katanya dalam sejarah Umar pernah dulu membunuh anaknya, walaupun terjadi ikhtilaf. Tapi memang iyo juga rasanya, Muhammad kok kan orang elok, agamanya kok memang elok. Mulailah terprovokasi dirinya. Kesimpulannya akhirnya masuk Islam. Umar yang jaik dulu, bahkan pernah nak membunuh Nabi, akhirnya menjadi orang baik. Allah terima kan? Diterima tak Allah taubatnya? Terima. Bahkan hebatnya Umar kok Bapak Ibu, tidak hanya hidupnya bersama Nabi Muhammad, matinya pun bersama Nabi Muhammad. Lah matinya sama Nabi juga tuh. Karena Umar itu kubur atau makamnya itu di samping Rasulullah. Faksus kososo, ceritakanlah cerita-cerita yang terjadi pada masa lalu itu Muhammad, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka mengambil pengajaran. Apa pengajaran yang ingin Allah katakan kepada kita tentang Umar yang bisa kuburnya ini bersamaan dengan Rasulullah? Seolah Allah itu bercakap model kau. Nampak deh kelendak Umar kau. Pendosa godang dulu sebelum Islam, kini diterima taubatnya. Tidak hanya dia dimuliakan semasa hidupnya, lah mati pun dimuliakan bersama Rasulullah SAW. Karena di Masjid Nabawi itu, kalau Bapak Ibu pergi haji umroh, kita tengok bekas rumah Nabi itu, di dalam itu ada 3 kubur. Kubur Nabi, kiri bawahnya itu Abu Bakar, kiri bawahnya itu ada Umar bin Khattab. Utsman dan Ali tak situ, orang bertiga aja. Jadi seolah Allah berkata, kalau kalian mau berubah, kalian mau bertaubat,
Jahit pun kalian dulu, aku tidak peduli. Kini Umar mati pun bersama dengan Rasul. Karena itu jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Ada tetangga, ada keluarga, ada karib kerabat yang belum baik, doakan saja supaya baik. Jangan dibenci. Soalnya kalau kita benci, tentu dia akan mencari komunitasnya sendiri. Semakin kita jauhi orang yang berdosa ini, tentu semakin jauh lah dia. Karena kita orang baik-baik ini tak mau mengawani dia. Nah, karena itu pentingnya Allah memberikan rahmat dan ampunan ini untuk kita tiru. Takhallaku bi akhlaqillah, berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik. Allah tak peduli, tak pilih-pilih kepada orang-orang untuk dia berbuat baik. Nah, itu tuh Bapak Ibu. Kok wajah Bapak Ibu dah tegang, waktu dah habis kah? Belum? Biasanya kalau tegang udah kau tanda waktu habis. Nah, gitu aja. Mak, lama lagi nampak nih. Gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada lagi misalnya Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Lahab sekalipun walaupun matinya dalam keadaan tidak bersyahadat kepada Allah, tetap meninggalkan kebaikan. Ada nama anaknya Ikrimah, seorang panglima perang. Padahal anak Abu Jahal. Anak Abu Jahal, Ikrimah, ujung-ujungnya menjadi panglima perang dalam Islam. Jadi sejahit apapun seseorang, kadang kalau tak dia yang ujung-ujungnya jadi baik, kadang anak keturunannya bisa jadi baik. Karena itu kita tetap selalu ada peluang jadi orang baik. Khalid bin Walid, Khalid bin Mughirah, itu juga musuh Islam. Tetapi anaknya menjadi panglima perang, kunci dari pengembangan Islam ini kemana-mana, itu Khalid bin Walid. Padahal Walid bin Mughirah ini musuh Islam, tapi punya anak yang luar biasa. Ada lagi Wahsy inilah yang membunuh paman Nabi Hamzah. Dicincang-cincangnya Hamzah, keluar jantungnya dari tubuhnya tu. Tetapi ujung-ujungnya bertaubat kepada Allah. Apa maksud cerita kau? Sejahit apapun kita, Allah tetap menerima untuk memberikan ampunan. Nah, model itu Pak. Tetapi kesimpulan akhir, kalau kita pernah dulu jahit, jangan diceritakan ke orang. Karena ada hadis Nabi, innallaha mu'afan, sesungguhnya Allah itu memaafkan setiap dosa, illa mujahir, kecuali dosa yang kita nampakkan. Bagaimana menampakkan dosa? Kata Imam Al-Ghazali, menceritakannya. Karena itu dosa-dosa kita lalu jangan diceritakan. Ambo dengan ibu kan tak kenal, kenalnya kini sama-sama ngaji di Nurul Ikhwan. Apa-apa tak kenal sama ambo. Bagaimana masa lalu ambo? Akhirnya ambo lah yang bongak bercerita lah. Ambo dulu bujang-bujang Pak, kalau mabuk aku agak 3 botol tu tu dalam apa-apa tu lah. Oh model ni, tahu deh orang masa lalu awak. Jadi ibu-ibu tidak usah ceritakan ke anak-anak macam mana masa lalu ibu. Entah hitam, entah putih, entah kuning, biru, tidak usah cerita. Mama dulu waktu muda-muda, laki-laki itu datang gini. Gitu mama. Karena tidak mendapat cie pun itu tidak mama banget tuh. Mahi kau pula diprovokasi lo anak awak. Itu bukan prestasi besti. Itu adalah jalan ke neraka. Tidak usah kita kaya. Anak kita dah baik alhamdulillah. Udahlah awak dulu punya catatan hitam masa lalu. Jangan kini lo awak provokasi anak awak. Bangga dengan cerita masa lalu. Jangan. Udahlah masa lalu tu Allah qadarullah lah menutupi masa lalu awak. Kini jangan lo itu yang kena ungkit-ungkit lagi. Jangan model tu. Ambo kau baru bertaubat kau kalau mencakik orang tu lah keraju ambo di dulu tu. Wah, buat-buat lah. Tak usah lagi. Bagak-bagak tu nak itu yang hebat di mata Allah SWT. Ya kan? Jadi
apapun kejadian masa lalu ndak usah ceritakan. Kalau nanti anak-anak bertanya, Mama sama Papa dulu ketemu waktu muda-muda gimana? Ndak usah ceritakan kalau jelek. Ya kan? Ama ya apa lu tetangko. Apa cerita? Bisa dikurung ama ya apa di pos ronda semalam tuh. Balik tetangko tuh kawin. Tolak kawan anak pertama. Jangan itu ndak usah cerita kan. Mungkin kejadian itu dulu di mana? Di Jepang kejadian itu. Orang kan tak tahu dong. Yang itu lo ceritakan, yang dianggap lo itu prestasi. Ya Bu, jadi konsep Allah terima taubat itu kita tidak bangga dengan dosa-dosa masa lalu. Nah, ini semoga taubat kita benar-benar Allah terima. Kita ini tidak ada yang hebat. Allah kalau buka aib kita, tidak berani kita berjalan kemana. Karena Allah yang maha baik telah menutup aib-aib kita. Dia ini baiknya tutup. Kalau nyu dedah kan, tak tanggung waktu. Karena itulah Allah zat yang maha pengampun itu tadi, sebagaimana kita diungkap di awal, Allah itu ingin ajak kita ke surga. Jagalah apa yang telah Allah tutup aib kita. Semoga Allah benar-benar menerima taubat kita insyaallah. Dan kawan-kawan yang belum taubat, mari kita ajak semua untuk datang. Jangan kita takut-takut ini, ya kan? Sebab itulah maka ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Rasulullah. Ini bunyi nanti di Ustaz ya? Lah bisa. Oh ya udahlah kalau gitu. Jadi yang kedua kok tidak ada bunyi lah ya? Oh ya. Bunyi itu nampak aja di wajah bapak ibu lah tagang. Berarti waktu lah. Mudah-mudahan nanti kita sambung balik. Kesimpulan akhir pada kajian kita subuh kali ini adalah bahwa Allah memang maha pemaaf, Allah maha pengampun. Satu di antara bentuk tempat kemaafan itu dia siapkan bulan yang penuh rahmat dan ampunan ini, yang amal ibadah berkelipatan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk memberikan ampunan di setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Semoga dapat kita manfaatkan. Semoga kita pula mati nanti dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.